Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib saling bertemu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah misteri yang tak banyak orang berani membicarakannya. Cerita ini tentang pesugihan juragan bakso Mbah Darmo. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan kamu hanya akan menemukannya di Jejak Mbah Sukondo. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah warung bakso yang terkenal luar biasa. Namanya Bakso Mbah Darmo. Letaknya sederhana, di pinggir jalan dekat terminal kota. Warungnya cuma bangunan semi permanen, kursinya kayu panjang, mangkuknya klasik bergambar ayam jago. Tapi soal rasa, warga bilang bakso Mbah Darmo nggak ada lawan. Kuahnya gurih seperti ada rasa kaldu yang nggak pernah bisa ditiru tukang bakso lain. Baksonya empuk, besar, dan selalu bikin nagih. Setiap hari, warung itu penuh. Dari orang biasa, sopir angkot, pegawai kantoran, sampai pejabat daerah semua langganan. Tapi, desas-desus tentang Mbah Darmo mulai terdengar samar. Loh, kamu nggak dengar kabar? Katanya Mbah Darmo pesugihan. Bisik salah satu pegawai terminal ke temanku, Didi. Aku yang dengar obrolan itu langsung merinding. Tapi kupikir, mungkin cuma iri bisnis aja. Sampai suatu malam, aku lihat sendiri sesuatu yang nggak wajar. Malam itu aku pulang kerja lembur. Jalanan sepi. Aku lewat depan warung Mbah Darmo yang sudah tutup, tapi aku lihat ada cahaya redup dari dapur belakangnya. Karena rasa penasaran, aku berhenti sejenak. Dari celah kayu dapur, aku lihat Mbah Darmo sedang duduk bersila di depan tungku besar. Di sampingnya ada kepala kambing hitam dan kuali penuh darah. Dia komat kamit membaca mantra. Dan kalimat yang paling bikin bulu kuduku merinding adalah ini. Ndoro Jagal, terimalah darah malam ini. Buatlah baksoku makin dicari, makin bikin candu. Siapa yang makan? Biar hatinya tak tenang kalau belum kembali beli. Aku langsung kabur. Dadaku sesak. Bakso seenak itu, ternyata ada harga gaib di baliknya. Keesokan harinya, aku makin memperhatikan orang-orang yang sering makan di warung itu. Ternyata benar, banyak dari mereka yang hidupnya jati aneh. Ada seorang supir truk yang katanya setiap malam harus beli bakso Mbah Darmo, kalau nggak badannya panas dingin seperti sakau. Ada juga cerita seorang ibu rumah tangga yang tiap makan bakso di situ, besoknya selalu mimpi buruk didatangi sosok kepala kambing hitam dengan mata merah menyala. Dan puncaknya seorang anak muda bernama Joko, tetangga dekatku, ditemukan meninggal mendadak di kamar kontrakannya. Di dekat jasadnya, ada bungkus bakso Mbah Darmo yang belum sempat dimakan. Menurut cerita orang-orang tua di kampung, pesugihan Mbah Darmo dikenal dengan sebutan Ndoro Jagal, sebuah makhluk gaib penunggu pasar gelap di dunia jin yang suka menukar rasa enak makanan dengan tumbal jiwa perlahan. Ciri khasnya, mangkok bergambar ayam jago. Mangkok itu bukan mangkok biasa. Ada raja khusus di bagian bawahnya yang ditulis dengan darah saat ritual malam Jumat Kliwon. Siapapun yang makan dari mangkok itu, perlahan akan terikat. Pertama, jati ketagihan. Kedua, pikirannya gampang kosong dan linglung. Ketiga, saat ajal tiba, rohnya akan ditarik sebagai tumbal ke alam Ndoro Jagal. Warga mulai resah. Beberapa sesepuh kampung berkumpul dan sepakat memanggil seorang kiai dari luar kota. Malam itu, dengan berbekal doa dan air suci, mereka mendatangi warung bakso Mbah Darmo. Tapi Mbah Darmo sudah hilang. Warungnya kosong. Mangkok-mangkok ayam jago itu pecah sendiri tanpa disentuh. Dari dalam tungku besar dapur, keluar bau amis darah yang menyengat. Kiai itu hanya berkata lirih, "Sudah terlambat, dia sudah jati bagian dunia mereka." Sekarang, warung bakso itu dibiarkan kosong. Tapi kadang, saat malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat depan warung itu masih suka mencium bau kuah bakso yang harum luar biasa. Ada juga yang bilang mendengar suara orang memanggil lirih, "Bakso, bakso, monggo mampir." Tapi semua warga sudah tahu, jangan pernah tergoda.
Karena mungkin Ndoro Jagal masih lapar. Beberapa bulan setelah warung bakso Mbah Darmo dibiarkan kosong, suasana kota mulai tenang. Tapi tenang bukan berarti aman. Desas-desus mulai beredar. Katanya, anak angkat Mbah Darmo yaitu seorang pemuda bernama Giman, diam-diam mulai buka warung bakso baru di daerah pinggiran kota. Lokasinya tersembunyi, dekat sawah, jauh dari pusat keramaian. Orang-orang yang tahu masa lalu Mbah Darmo sudah waspada. Tapi dasar manusia, ada saja yang nekat datang. Terutama orang luar kota, yang gak tahu cerita kelam di balik nama besar bakso Mbah Darmo. Awalnya warung Giman sepi, tapi perlahan mulai ramai. Orang-orang yang makan di situ bilang rasanya persis seperti bakso Mbah Darmo dulu. Bahkan, katanya kuahnya lebih sedap, daging baksonya lebih kenyal, dan aromanya bikin ngiler luar biasa. Padahal, Giman bukan tukang bakso yang pandai. Ada satu orang yang nekat menyelidiki. Orang tersebut namanya Pak Rohman, mantan sopir angkot yang pernah hampir jatuh korban ketagihan bakso Mbah Darmo. Suatu malam, Pak Rohman diam-diam mengintai warung Giman dari kejauhan. Dan apa yang dia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di belakang warung itu, ada sumur tua yang ditutup rapat dengan papan kayu. Giman, sendirian, sedang menaburkan darah ayam hitam ke dalam sumur sambil komat kamit membaca mantra. Pak Rohman sempat mendengar bisikan lirih dari dalam sumur itu. Darah sudah kuterima, jiwa sudah kuberi, tinggal tunggu waktumu, pewaris Darmo. Sumur itu ternyata tempat Ndoro Jagal bersemayam. Perjanjian baru sudah dibuat. Suatu malam Jumat Kliwon, warung bakso Giman mendadak ramai luar biasa. Orang dari mana-mana berdatangan. Bahkan ada yang sampai antri panjang. Tapi malam itu juga menjadi malam terakhir warung itu buka. Entah kenapa, saat Giman sedang memasak, sumur tua di belakang warungnya bergetar keras. Dari dalam sumur keluar asap hitam pekat. Warga sekitar mendengar suara teriakan Giman yang sangat kencang. Ampun, Ndoro, jangan ambil aku. Aku belum siap jati tumbal. Keesokan paginya, warung itu sudah kosong. Giman hilang tanpa jejak. Di dalam warung hanya tersisa mangkok-mangkok bergambar ayam jago yang pecah berantakan. Dan bau amis darah yang masih tercium meski warung sudah kosong. Warga sekitar segera menutup warung itu dengan pagar bambu dan doa penolak bala. Sumur tua itu ditutup permanen dengan semen dan batu besar. Sekarang, orang-orang tahu, pesugihan itu tidak pernah benar-benar selesai. Selama manusia masih serakah, masih tergoda jalan pintas, masih ingin kaya tanpa usaha, Ndoro Jagal akan selalu menunggu. Dia tidak butuh banyak, cukup satu orang saja yang mau meneruskan perjanjian. Cukup satu orang saja yang mau buka warung baru, dengan rasa bakso yang luar biasa enak, dan harga yang murah. Lalu cerita ini akan terulang lagi, dan lagi. Karena di dunia pesugihan, yang paling lapar bukan cuma manusia, tapi juga yang ada di balik dunia ini, yang menunggu dalam gelap.